Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya di UPTD, Penguji dan Sertifikasi Mutu dan Barang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang bahwa UPTD Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Banten ini adalah salah satu unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta posisinya ada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Banten sebagai gerbang investasi dunia memiliki peran penting bagi perekonomian khususnya Provinsi Banten. Dengan menjawab tantangan tersebut, sektor industri dan perdagangan di Provinsi Banten harus disiapkan dan diarahkan pada peningkatan kemampuan dunia untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan kriteria yang diminta pasar internasional agar mampu bersaing dengan produk negara lain. Atas dasar itulah, Provinsi Banten membentuk Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang atau BPSMB di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten yang dimulai dan berlaku pada tanggal 29 Desember tahun 2016. Profil instansi dan tupoksi mahasiswa. Saya akan menjelaskan deskripsi instansi. Jadi, BPSMB ini merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang dapat melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap kualitas mutu suatu barang, yaitu berupa dokumen-dokumen yang ditertibkan oleh BPSMB ini, diantaranya adalah Certificate of Quality, Test Certificate, dan Semisal Analysis. Tugas pokok, di mana penulis selama 40 hari menjalani magang di Subbagian Tata Usaha UPTD BPSMB Provinsi Banten ini, pertama yaitu membantu segala hal yang berkaitan dengan administrasi UPTD Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang, seperti perihal surat menyurat, pengelolaan absensi yang berhubungan dengan karyawan, serta staf dan tugas-tugas lainnya yang merupakan tupoksi subbagian tata usaha. Pada slide ini saya akan menjelaskan rincian tugas yang diberikan oleh saya selama 40 hari. Berikut ringkasan atau rincian tugas yang diberikan oleh saya selama 40 hari. Yang pertama, mengarsip kupon bensin kendaraan dinas bulan Juli dan Agustus yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 September 2021. Yang kedua, menulis surat perintah tugas perjalanan dinas ke Lembaga Sertifikasi Organik Indonesia di Bogor, Jawa Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi fasilitas organik yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 September 2021. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kalibrasi alat ukur di PT SNF Cikande Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2021. Kemudian yang keempat, membuat sertifikasi kalibrasi dengan kepemilikan PT Bintang Medika bersama yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021. Kemudian yang kelima, mengarsip laporan surat perintah tugas dalam rangka koordinasi dan konsultasi melaksanakan kalibrasi alat ukur di Hasta Prima di Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 September. Dan yang keenam adalah merekstok materai ke kantor pos untuk kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan pada 22 September 2001. Yang pertama, mengarsip kupon bensin kendaraan dinas dilaksanakan tanggal 7 September 2021. Yang kedua, melakukan surat perintah tugas perjalanan dinas ke Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan sampai tanggal 9 September 2021. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kalibrasi alat ukur di PT SNF Cikande Kabupaten Serang pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2021. Kemudian yang keempat, membuat sertifikasi kalibrasi dengan PT Bintang Medika bersama dilaksanakan pada 17 September 2021. Kelima, mengarsip laporan surat perintah tugas koordinasi konsultasi kalibrasi ukur di Hasta Prima pada tanggal 20 sampai dengan 21. Meristok materai di kantor pos pada tanggal 22 September 2021, menempel materai pada dokumen untuk kebutuhan audit pada tanggal 23 September 2021. Yang ke-8, melakukan pengarsipan surat perintah ke subbagian kalibrasi pada tanggal 24 September 2021.
Yang 9, melakukan pengecekan dokumen administrasi yang belum ditandatangani oleh pihak ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021. Yang 10, mengantarkan surat perintah tugas untuk ditandatangani oleh pimpinan UPTD Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021. Yang ke-11, membuat laporan surat perintah tugas perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi barcode di Lembaga Sertifikasi Barcode Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 29 sampai dengan 30 September. Dan yang ke-12, melakukan pengarsipan surat keluar dan masuk yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 30 Oktober 2021. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan magang. Nah, pada pelaksanaan kegiatan magang, penulis ini menjalankan kegiatan magang selama kurun waktu 40 hari kerja. Selama 40 hari kerja, maka saya dibebankan pekerjaan membuat surat perjalanan dinas, melakukan pengarsipan dokumen. Dalam pengarsipan dokumen yang dilakukan di subbagian TU ini, saya ditugaskan untuk melakukan pengarsipan dokumen ini menggunakan 2 cara. Yang pertama, yang dilakukan per hari, pengarsipan dokumen ini dilakukannya secara manual. Kemudian yang kedua, dalam pengarsipan dokumen di subbagian tata usaha ini, mereka juga melakukan pengarsipan dokumen yang dilakukan secara tahapan bulan, di mana pada tahapan bulan ini semua dokumen itu direkap dan dibuat secara otomatis atau menggunakan komputer. Tentu saja pada saat kita menjalankan kegiatan magang, pasti saja ditemukan berbagai permasalahan. Nah, saya akan menjelaskan permasalahan yang ditemui saat magang. Yang pertama yaitu pekerjaan yang diberikan oleh penulis ini tidak jelas dan tidak diberikan bimbingan mendetail, sehingga saat penulis dibebankan oleh pekerjaan yang baru pertama kali dikerjakan, maka penulis merasa kebingungan. Kemudian yang kedua ini, struktur jadwal piket yang dirasa tidak efektif terhadap karyawan. Akibat dari ketidakefektifan jadwal piket ini, akibatnya kantor menjadi lebih sering sepi gitu. Nah, kemudian informasi terkait kedisiplinan waktu ini kurang. Apalagi terkait jam masuk kantor itu jam berapa dan keluar itu jam berapa, tidak diinformasikan. Karyawan dan staf juga datang dan keluar itu dengan bebas jam masuk dan keluar. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir yaitu fasilitas kantor yang terbilang kurang baik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan magang. Aktualisasi keilmuan, di mana pada saat penulis ditempatkan magang di UPTD Provinsi Banten yang memiliki latar belakang ekonomi, maka aktualisasi keilmuan yang terkait oleh mata kuliah yang mahasiswa ampuh ini yaitu ekonomi politik. Nah, pengembangan diri yang pertama itu dapat mengembangkan diri pada suatu kebiasaan bekerja secara profesional. Yang kedua, mampu mengembangkan diri dengan belajar dan mengenal karyawan yang profesional. Yang ketiga, mampu meningkatkan pengalaman bekerja dengan pengetahuan dan keilmuan yang telah diperoleh. Nah, yang keempat, menciptakan individu yang mampu bekerja secara handal, siap bekerja ketika terjun langsung ke dunia kerja. Nah, yang kelima, dapat meningkatkan kemampuan diri dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Dengan adanya permasalahan magang yang ditemui oleh penulis, maka rencana perbaikannya amat perlu. Rencana perbaikan atau pengembangan diri yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan belajar dan memahami pekerjaan yang berkesinambungan dengan karirnya. Kemudian adanya rekomendasi untuk instansi dan prodi. Kemudian yang untuk instansi, menegaskan kedisiplinan waktu. 2, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang ahlinya. Yang ketiga, meningkatkan kelengkapan peralatan kantor. Dan untuk prodi, yang pertama, prodi sebaiknya memberikan perbekalan magang terhadap mahasiswa, menciptakan hubungan baik dengan lembaga pemerintah, melakukan bimbingan terarah terhadap mahasiswa. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai laporan akhir magang yang dilakukan di UPTD Penguji Sertifikasi Mutu dan Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.